AKBP Maranatha Cilegon. Yang pertama nama minggu Advent, yang ketiga Tauhid Minggu, engkau berorientasi karunia Allah, dakotan asmiroha doho di Gebatan. Yang kedua amplop untuk operasional rupiah. Pada minggu hari ini 15 Desember 2024 kita akan mengumpulkan amplop ke depan untuk keperluan operasional rupiah. Persembahan 1A, 1B dan urusan dilaksanakan sebelum khotbah, sedangkan amplop untuk operasional rupiah dilaksanakan setelah khotbah. Yang ketiga kita baca dalam hati. Yang keempat, pesan sinode Kodam AKBP tahun 2024. Setelah warta jemaat ini akan kami bacakan pesan atau tona sinode Kodam. Yang kelima kita baca dalam hati. Yang keenam, berita kelahiran. Hari Rabu 27 Desember 2024, Tuhan mengaruniakan seorang anak perempuan kepada keluarga dari Balikan Nahor, Putar-Putar, jemaat sektor 19 Warnasari nomor register 829. Anak tersebut lahir dalam keadaan sehat, begitu juga dengan orang tuanya. Yang kedua, hari Selasa 3 Desember 2024, Tuhan mengaruniakan seorang anak perempuan kepada keluarga DRT Sitorus jemaat sektor 2 Selatan Utara nomor register 1277. Anak tersebut lahir dalam keadaan sehat, begitu juga dengan orang tuanya. Yang ketujuh dapat dalam hati. Yang ke-8 jadwal kebaktian secara sosial sehubungan dengan perayaan Natal kategorial yang terlaksana pada hari Minggu, maka kebaktian siang hingga malam selama bulan Desember 2024 akan diadakan. Yang kedua, kebaktian Minggu pukul 10.30 di Ruko Maranatha tetap berjalan seperti biasa. Yang ketiga, akan diadakan kebaktian malam Natal 24 Desember 2024 di Ruko Maranatha masuk pukul 19.30. Kebaktian diikuti dengan perjamuan khusus. Kebaktian malam Natal di Ruko diutamakan untuk yang pertama, orang tua berusia 65 tahun ke atas. Yang kedua, jemaah yang sakit berat atau memakai kursi roda, pendamping maksimal 2 orang. Yang ke-9, pendeta seorang AKBP Resosial. Gereja kita AKBP Resosial telah menerima surat keputusan atau SK ke Polres AKBP tentang mutasi pendeta AKBP Resosial, yaitu Bapak Pendeta Dr. Soy STH yang tiga dari AKBP Abraham Kuala Tapuas Resort Palangkaraya Distrik 17 Indonesia bagian timur. Untuk acara Pautakon akan diberitakan menyesuaikan jadwal dari distrik. Yang ke-10, Kiro semester ganjil 2024 AKBP Maranatha Cilegon. Kiro semester ganjil 2024 Pendidikan Agama Kristen AKBP Maranatha Cilegon akan dimulai pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2024 sampai dengan 6 Januari 2025. Kegiatan belajar mengajar akan dimulai kembali pada hari Selasa tanggal 7 Januari 2025 untuk SD dan Jumat 10 Januari 2025 untuk SMP dan SMA. Yang ke-11, keputusan rapat kuliah 2024. Puji syukur dan hormat kepada Tuhan Raja Gereja yang telah menyertai terlaksananya rapat kuliah di Ruko kedua pada hari Sabtu 30 November 2024 yang lalu. Meskipun pada awal dimulainya rapat masih diberikan hadir, namun dengan berjalannya waktu peserta rapat terus semakin bertambah dan memenuhi forum. Peserta rapat kuliah menerima laporan pertanggungjawaban pelayanan 2024 dengan menampung masukan dan perbaikan demi peningkatan kualitas pelayanan selanjutnya di tahun 2025. Ada hasil rapat 2024 sebagai berikut.
program kerja 2025 adalah sebagai berikut. Yang pertama, dari pusat terlaksananya sinode kodam ke-67 di seminarium Mohon dengan agenda besar memilih, menetapkan dan melantik pimpinan AKBP periode 2024-2028 yang dari distrik menyesuaikan setelah proses baru. Yang ketiga, dari resort kita baca dalam hati kita masing-masing. Yang kelima, kuliah AKBP masyarakat Timon kita baca. Yang ke-12, 13, 14 kita baca dalam hati. Yang ke-15, sakramen baptisan kudus. Sesuai dengan program mereka kita pada perayaan Natal kedua, Kamis tanggal 26 Desember 2024 akan dilakukan sakramen baptisan kudus. Bimbingan bagi keluarga yang akan membawa anaknya untuk dibaptis akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 21 Desember masuk jam 15 jam 3 sore. Acara tersebut dilaksanakan secara esok. Yang ke-16, 17, 18 kita baca dalam hati. Yang ke-19, gereja kita akan bersosial menerima sumbangan kantong persembahan sebanyak 21 piece, 7 biru, 7 hitam, 7 merah dari keluarga NN Jemaat Agama Kristen. Kiranya Tuhan yang senantiasa memberkati keluarga tersebut. Yang ke-20, 21, 22 kita baca dengan. Yang ke-24 keuangan gereja. Persembahan ucapan syukur untuk operasional kuliah 12.962.725 rupiah. Persembahan ucapan syukur desentralisasi kantor pusat 12.787.775 rupiah. Persembahan ucapan syukur ke transistori 1.900.000. Persembahan ucapan syukur dan iman perkembangan ruko 150.000 rupiah. Persembahan ucapan syukur iuran gereja sosial 7.495.000 rupiah. Yang ke-25 ulang tahun jemaah. Pendeta dan majelis AKBP Maranatha Cilegon mengucapkan selamat ulang tahun kepada teman yang ulang tahun dari tanggal 15 sampai tanggal 20 Desember 2024. Dan jemaat yang tidak tertulis nama dan keluarga ini, semoga panjang umur dan Tuhan memberkati. Dengan panjang umur akan dikenyakan dia dan akan berkata kepada dia keselamatan dan kepada Mazmur 91 ayat 6. Dona sinode kodam AKBP ke-67 tanggal 2 sampai dengan 8 Desember 2024 di Seminarium Pohon Utara. Salam damai sejahtera bagi kita semua. Dengan rasa syukur kepada Tuhan Yesus Kristus Raja Gereja, kuliah Kristen pada Protestan AKBP telah melaksanakan sinode kodam ke-67 mulai hari Senin 2 Desember sampai dengan Minggu 8 Desember 2024 di Seminarium Pohon Utara. Sinode kodam AKBP ini dibukakan ibadah dan dilanjutkan dengan pertemuan khusus yang diikuti oleh 1.768 peserta sinode kodam bersama tamu undangan dari Northwestern Coast of the Evangelium Lutheran Cross Tanzania, yaitu pendeta Elmere L. Igembe, Ketua Umum Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia TGI, pendeta Jakti Malupudi, dan Ketua Dewan Ekonomi Nasional Jenderal Gunawan Luhut Binsar Panjaitan, serta para undangan lainnya dari pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Toba, Kabupaten Gunung Mas Utara, dan Kabupaten Samosir. Selama sinode kodam berlangsung, seluruh peserta merasakan suasana yang kondusif, nyaman, tenang, dan damai dalam kasih Kristus. Sebagai wujud dimulainya pembaharuan dalam diri masing-masing peserta yang telah memasuki hati, roh, dan pikirannya. Kondisi zaman ini memberikan kesan bagi para peserta sinode bahwa sinode kodam kali ini terasa lebih baik
dan senior Kodam sebelumnya. Memori ini berjalan dengan terang tema supaya kami dibaharui dalam roh dan Efesus 4 ayat 23 dan subtema dalam kasih Kristus dan persekutuan Roh Kudus maka diberi dan terbarui janji karakter, kultur, dan kemampuan pelayanan warga dan institusinya melaksanakan tugas panggilan Allah. Melalui tema dan subtema ini KKBP mengajak seluruh peserta sinode Kodam dan juga seluruh warga jemaat KKBP baik secara pribadi bahkan KKBP secara institusi melakukan perubahan secara menyeluruh, holistik dan terus menerus agar dapat melaksanakan tugas panggilan Allah bagi KKBP yaitu menjadi berkat bagi dunia. Dalam rasa syukur dan terima kasih kepada Tuhan, peserta sinode menerima berita jujur tahu atau berita pelayanan dari Polisi Polres KKBP Pendeta Dr. Robinson Putar dan melaporkan seluruh kegiatan pelayanan KKBP pada periode 2020 hingga 2024 dan mencakup laporan Kepala Departemen, Lembaga Yayasan, tim, komisi dan laporan pelayanan 32 distrik melalui para pareses. Demikian pula dengan kinerja dari komisi atau tim seperti Komisi Geologi, GPSK, Badan Pengelola Sentralisasi Keuangan dan tim sentralisasi keuangan, tim restoran dan komite transformasi. Semuanya kerja dari komisi atau ini selama 4 ataupun 2 tahun terakhir ini akan menjadi pendorong bagi KKBP untuk melakukan transformasi atau pembaruan pelayanan dalam rangka menaati panggilan Tuhan bagi gereja KKBP di dunia ini. Sinode Kodam KKBP ke-67 tahun ini adalah juga Sinode Kodam periodisasi. Artinya dalam Sinode Kodam Desember 2024 ini dilaksanakan pemilihan pimpinan KKBP pada periode 2024-2028. Pimpinan HKBP yang dimaksud adalah Pengurus Jenderal, Sekretaris Jenderal, Kepala Departemen Ekonominya, Mafia dan Diakoni beserta 32 orang pareses untuk 32 distrik HKBP yang tersebar di Indonesia. Adapun hasil dari pemilihan pada Sinode Kodam 2024 ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, Pengurus HKBP Pendeta Dr. Tinampunan MST, Sekretaris Jenderal Pendeta Rison Utahaya MTH, Kepala Departemen Ekonominya Pendeta Dr. Leonal Sinada, Kepala Departemen Pakturia Pendeta Bernard Mani MTH. Yang kelima, Kepala Departemen Diakoni Pendeta Endaltor Singkolon MDTI dengan 32 orang pareses yang terpilih, yaitu yang pertama Pendeta Amin Zainul Sihine MTH, yang kedua Pendeta Arnul M. Sidorus STH MM, yang ketiga Pendeta Dikwai Semanjuta MTH, yang keempat Pendeta Donald Siantul MD, yang kelima Pendeta Epsan B. Kutabarat MTH, yang keenam Pendeta Herman Putar STH, yang ketujuh Pendeta Harti B. Bantobi MTH, yang kedelapan Pendeta Asusungan Mandalu STH, yang kesembilan Pendeta Henry Gadi MTH, yang ke-10 Pendeta Henry Baduarea STH MM, yang ke-11 Pendeta Henry Sidaban MTH, yang ke-12 Pendeta Hotel Tumbal Noruan MTH, yang ke-13 Pendeta Jarmo Tumbal MTH, yang ke-14 Pendeta Kanson Basari MTH, yang ke-15 Pendeta Marganda Lubus STK MIKOM, yang ke-16 Pendeta Ramsin Manulang STH MM, yang ke-17 Pendeta Mamui Abitonan STH, yang ke-18 Pendeta Nixon Simanjutat MTH, yang ke-19 Pendeta Nixon Simanjutat STH, yang ke-20 Pendeta Beruan Triburan STH,
21 Presiden Republik Perkembangan SDA 22 Presiden Edel Simbolang SDA 23 Presiden Teknologi Siantur SDA 24 Presiden Bandau SDA SM yang ke-25 Presiden Sampur Manulang SDA yang ke-26 Presiden Samuel Sutopo SDA SM yang ke-27 Presiden Samuel SDA Lambarita SDA yang ke-28 Presiden Sumihar Sinaga SDA Intim yang ke-29 Presiden Swadi Sinapela SDA MSI yang ke-30 Presiden Tombo MTA MM 31 Presiden Sinal Sigalari SDA FM ke-32 Presiden Wisno Sumomi MTA. Dilakukan AKBP dengan tahun ini diakhiri dengan ibadah kelantikan dengan bukti pada hari Minggu 8 Desember 2024 di Gereja AKBP Pria Raja Daru. Marilah kita berdoa dengan hasil dari sinode dan AKBP dengan menuju yaitu para pemimpin terpilih memberikan kesehatan, kekuatan dan hikmat yang dari Tuhan dan menerima kebahagiaan dalam untuk mempertahankan kehidupan melaksanakan tugasnya taat pada Tuhan membawa kemajuan, kebahagiaan dan sukacita gerejanya dan menjadi kemuliaan bagi umat. Seminaris Mawalon 8 Desember 2024 terima salam dan doa atas nama peserta sinode AKBP Pendeta Dr. Robinson Putra. Tuhan memberkati perayaan ini demi kemuliaan namanya dan menjadi berkat bagi gereja serta